Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Hatnosari. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Wangon sebagai guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini, saya akan menjelaskan tentang lembar kerja peserta didik atau LKPD digital yang saya buat dengan menggunakan aplikasi online Live Worksheet. Pertama-tama, kita buka aplikasi browser. Kalau saya menggunakan Google Chrome, kalau yang lain boleh menggunakan Mozilla Firefox. Kemudian kita tulis alamatnya liveworksheet.com. Setelah itu kita enter interaktif worksheet maker for all. Ya, kita tunggu sejenak ya karena menunggu jaringan. Nah, nih karena saya sudah pernah mendaftarkan akun saya ke Live Worksheet, sehingga saya tinggal masuk ke Teacher Access untuk login. Untuk yang belum mendaftar, tentunya silakan didaftarkan emailnya dengan passwordnya sekalian. Ini saya ketikkan email saya, terus dengan sandinya kita enter. Seperti biasa ditunggu ya. Kalau sudah, karena saya sudah pernah membuat LKPD digital, untuk mencobanya saya buka My Worksheet. Setelah itu kita tunggu sejenak. Ini muncul 2 LKPD yang pernah saya buat. Saya akan mencoba satu LKPD. LKPD Ilmu Pengetahuan Alam, ini di sini judulnya ya. Kita tunggu sejenak. Nah, sampai muncul tampilan seperti ini, kita tarik ke bawah ya. Di sini muncul cover yang berisi tulisan lembar kerja peserta didik mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelasnya kelas 7, semesternya semester 1 atau semester gasal. Di sini juga ada materi yang akan dipelajari, yaitu tentang kalor dan perpindahannya. Ada nanti nama siswa, NIS dan kelas, serta identitas sekolah. Saya tarik ke bawah. Di sini ada materi yang dipelajari di sini, yaitu pertemuan kelima, ada identitas sekolah, mata pelajaran, materi pokok, kelas dan semester. Di sini saya juga menuliskan ada kompetensi dasar yang akan dipelajari oleh siswa, tujuan pembelajaran yang akan dicapai, dan yang tidak kalah penting adalah materi pembelajarannya. Karena siswa sebelum mengerjakan LKPD tentunya harus mengerti dulu materi yang akan dipelajari. Karena akan mempelajari kalor dan perpindahannya, maka saya memberikan materi tentang macam-macam perpindahan kalor, yaitu tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang tidak kalah menarik, di sini ya, saya memberikan suatu video yang saya ambil dari YouTube untuk membantu siswa lebih memahami tentang materi yang sedang dipelajari. Nah, nih berikutnya. Yang tidak kalah penting adalah LKPD itu sendiri. Di sini ada LKPD yang nanti dikerjakan oleh siswa setelah siswa belajar. Nih, yang tentunya akan dikerjakan sebagai suatu tugas. Ada 4 jenis LKPD.
Yang pertama soalnya berupa soal isian atau soal isei. Ini ya, poin yang A. Poin yang B, ada soal pilihan ganda. Nanti siswa tinggal memilih option saja. Apakah A, apa B, apa C, apa D yang akan dipilih. Untuk yang ketiga, yang C, ini di sini ya. Siswa nanti akan melengkapi suatu jawaban dengan cara drag and drop. Ya. Berikutnya untuk soal yang terakhir nanti bentuknya atau yang D, soal jenisnya menghubungkan dengan anak panah atau yang lebih dikenal dengan nama join with arrow. Nih, tinggal nanti dihubungkan antara lajur kanan dengan lajur kiri. Cari jawaban yang paling tepat. Untuk mencoba LKPD-nya, tentunya siswa ya, untuk mengisinya. Siswa langkah pertamanya adalah menuliskan identitasnya dulu. Misalnya untuk nama, saya beri dengan nama Endah. Nisnya, saya tuliskan 2, 3, 4, 5. Untuk kelasnya, saya tuliskan 7F. Ini silakan untuk nama, tentunya siswa harus menuliskan nama siswanya dengan lengkap ya. NIS harus disesuaikan dengan NIS siswa, kelasnya juga di kelas mana siswa tersebut berada. Tulisannya boleh menggunakan huruf besar ataupun huruf kecil, tidak menjadi masalah. Nah, kalau sudah, tinggal mengisi LKPD-nya yang berupa soal isian dulu. Ini caranya bagaimana? Caranya nanti tinggal dibaca soalnya, terus diisi dengan mengetikkan biasa, tulisan biasa. Untuk soal yang pertama, bunyinya, perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikelnya adalah, nah ini misalnya dijawab konduksi. Untuk soal yang kedua, perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah disebut dengan, misalnya jawabannya konveksi. Soal yang ketiga, perpindahan panas tanpa zat perantara. Ini misalnya jawabannya radiasi. Tulisannya juga boleh menggunakan huruf besar ataupun huruf kecil tergantung selera. Kalau sudah selesai tinggal ke soal pilihan ganda. Nih di sini ada 4 option ya yang bisa dipilih. Memilihnya salah satu jawaban saja yang dianggap sebagai jawaban yang paling benar. Kalau nanti dipilih semua, malah nanti jawabannya salah. Nih, misalnya soal pertama. Perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikelnya disebut. Nah, misalnya jawabannya adalah yang A. Berikutnya, soal kedua. Perpindahan panas yang diikuti dengan aliran zatnya disebut. Misalnya dipilih jawabannya B. Berikutnya nomor 3. Perpindahan panas tanpa zat perantara disebut. Misalnya jawabannya saya pilih B lagi. Kalau sudah selesai, tinggal soal yang berupa soal drag and drop. Ini ya, silahkan nanti dicari jawabannya, ditempelkan. Tentunya jawabannya dipilih yang benar. Misalnya soalnya berbunyi, panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu yang titik-titik ke suhu yang titik-titik. Nah, ini. Misalnya jawaban pertama sudah dipilih dari suhu yang tinggi. Sehingga tinggal diklik aja jawaban tinggi, dibawa ke soalnya tinggal ditempel. Untuk menjawab soal yang kedua, tadi dari suhu yang tinggi ke suhu yang mana? Ini misalnya jawabannya rendah, tinggal tulisan rendah ditarik lagi ke atas, ditempelkan pada soalnya. Seperti ini ya. Langkah berikutnya juga sama.
Kalor memiliki satuan, ini ada beberapa pilihan jawaban. Misalnya jawabannya apa? Ini tentunya dicari jawaban yang benar ya, tidak asal tempel saja. Nih, Jul. Soal berikutnya, benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan panas. Benda yang bisa menghantarkan panas disebut dengan titik-titik. Nah ini pasangan jawabannya yang mana ya? Nih, misalnya jawabannya adalah konduktor. Konduktor ini diklik ke atas ya, ditarik, digirit. Nah, ini dipasangkan lagi. Berikutnya benda yang tidak bisa menghantarkan panas dinamakan dengan ini isolator. Tinggal ditarik lagi ke atas, dipasangkan, ditempelkan ya. Iya, ditempelkan saja. Nah ini kalau masih belum bisa, diulang kembali tulisan isolator tadi. Ya, jangan terlalu cepat ya tentunya ya. Yang pelan, tapi pasti. Nah, kalau sudah ini malahan lari-lari kursornya kemana ini ya. Ini kembali ya. Terlalu semangat dalam mengerjakan ya. Iya, iya. Ini, iya. Nah, tinggal soal yang terakhir. Macam-macam perpindahan kalor. Kalau tidak ikut berpindah zatnya, maka dinamakan perpindahan kalor secara apa? Nah, ini seperti ini jawabannya konduksi sama seperti tadi. Ya, berikutnya perpindahan panas atau kalor yang diikuti dengan aliran zatnya dinamakan dengan konveksi. Ya. Nah, ini sebelum selesai mengerjakan ternyata ada jawaban yang masih belum tepat. Nah, ini bisa ditarik saja ya, ditempel di bagian yang jawabannya. Nah, tinggal satu jawaban yang belum terisi tadi. Zat atau benda yang tidak bisa menghantarkan panas dinamakan apa? Iya, ini ditempel ya, ya aja ya. Nah, semuanya sudah terisi sehingga nanti akan terbentuk suatu rangkaian kata yang kalau dibaca itu jadi suatu soal yang lengkap dan benar. Nah, tinggal mengisi soal yang terakhir yang modelnya yaitu menghubungkan dengan anak panah antara lajur kanan dengan lajur kiri. Soal pertama, perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikelnya tinggal dihubungkan saja ya. Jawabannya adalah konduksi. Nah, untuk soal yang kedua, perpindahan panas yang diikuti dengan aliran zatnya dinamakan. Nah, ini yang kalau jawabannya lari-lari seperti ini diulangi lagi ya. Iya. Yang terakhir, perpindahan panas tanpa zat perantara dinamakan radiasi. Nah, kalau sudah selesai semua diisi, boleh mengecek ya, apakah dari pertanyaan yang A, B, C, atau D ini sudah terisi semua. Untuk meyakinkan apa tidak ada yang terlewat jawabannya ya. Kalau sudah yakin, tinggal diklik tulisan finish. Nah, terus ada dua pilihan, kita pilih yang email my answer to my teacher. Tuliskan namanya ya, terus untuk grupnya, terus untuk subjeknya, 10 subjek, dan untuk email dari tersebut.
Setelah itu langkah terakhir adalah tinggal di send atau dikirimkan. Ini ditunggu sesaat ya. Apakah nanti sudah tertulis tulisan oke? Kalau sudah selesai berarti tinggal diklik saja. Nah, berarti jawaban kita sudah diterima oleh guru tersebut. Untuk melihat apakah jawaban siswa tersebut sudah terkirim dan nanti ada nilainya, langkah terakhir adalah membuka My Mailbox. Ya, nah, ini ternyata ya muncul jawaban-jawaban tadi. Ini ke bawah ya. Ternyata siswa sudah banyak sekali yang mengumpulkan. Iya, dan ini yang tadi ya berupa jawaban yang terakhir ini. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.